Selamat datang di channel YT Artikel 2, sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian, terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 72, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Sisil langsung turun, dan menemui Luna, wajahnya sedikit memar karena pukulan dari Misdar. Tapi luka pada Sisil tidaklah parah, hanya terdapat sedikit luka yang merusak penampilan wajahnya, cukup memakai sedikit obat untuk meredakan bengkak pada wajahnya saja. Manajer Luna, maaf, aku tidak menyangka kalau asosiasi seni bela diri Sisil begitu baik dan begitu tidak mengecewakan, ucap Luna menghibur Sisil. Sisil tertawa, manajer Luna maaf sekali lagi aku tidak menyangka akan seperti ini, kata Sisil sambil meminta maaf ketika keluar dari rumah sakit. Apa yang kamu katakan? Masalah ini bukan salah kamu. Pulang dan beristirahatlah. Aku juga akan meminta sedikit biaya kecelakaan kerja dari perusahaan, kata Luna sambil menggelengkan kepala. Sebenarnya, telah terjadi sedikit perselisihan di antara Luna dan Sisil sebelumnya. Meskipun Sisil telah meminta maaf kepadanya setelah jabatannya diangkat menjadi direktur, namun di antara mereka masih sedikit canggung. Namun perlakuan Sisil hari ini benar-benar membuat Luna terharu, kalau bukan karena Sisil, mereka berdua mungkin saja akan dilecehkan oleh bara dari keluarga Andreas. Baiklah, terima kasih manajer Luna, kata Sisil sambil mengangguk, aku lebih tua 1 tahun darimu, panggil saja aku Kak Luna. Dan juga ketika perusahaan Bintang 8 datang untuk merekrut orang nanti, aku akan berusaha mempromosikan dirimu. Meskipun kamu tidak berhasil direkrut oleh perusahaan Bintang 8, aku juga akan berusaha mendapatkan jabatan manajer di perusahaan ini untukmu, kata Luna. Dia akan berusaha mempromosikan Sisil ke Bintang 8, jikalau jabatan manajer di perusahaan, bukanlah sebuah masalah buat Luna untuk mengaturnya jika dilihat dari kinerja Sisil. Terima kasih Kak Luna, kata Sisil sedikit terharu dan berpikir kalau luka yang diterimanya hari ini sangatlah berharga. Tenang saja, aku akan mengatur sebuah jabatan manajemen di perusahaan Bintang 8 untukmu, kata Rahman sambil menatap Sisil. Dia sudah merencanakan sebuah jabatan manajer untuk Sisil di perusahaan Bintang 8 nanti, tidak peduli bagaimana kemampuan bekerjanya, namun Sisil yang telah bersusah payah membantu Luna kabur dari tempat itu layak dihargai dengan sebuah jabatan manajer. Kak Rahman, perkataanmu terdengar seperti perusahaan Bintang 8 itu milikmu saja, kata Sisil sambil tersenyum. Hehe Rahman keceplosan, tiba-tiba ia membuat gurauan, aku meramal kalau 1 bulan ke depan kamu akan sangat beruntung, kata Rahman sambil tersenyum. Hal yang tidak pasti itu tidak usah dikatakan sembarangan, kata Luna sambil melototi Rahman dan dia tahu jelas apa maksud perkataan Rahman. Rahman mengenal manajer Raka dan manajer Raka sekarang merupakan direktur sementara dari perusahaan Bintang 8, jika Rahman mencarinya dan mengatakan ini, maka kemungkinan besar Sisil akan berhasil lolos perusahaan Bintang 8. Namun dia sudah pernah meminta bantuan kepada Raka, dia tidak bisa memastikan apakah Raka akan membantunya lagi atau tidak. Bagaimanapun hal seperti ini, akan semakin berkurang jika semakin sering dipakai. Rahman hanya tersenyum dan tidak berbicara. Sisil juga tidak menganggap serius dan menganggap kalau Rahman sedang serius. Bagaimana mungkin Sisil menganggap Rahman serius jika jabatan Rahman saja hanya seorang cleaning service di perusahaan Harmoni? Menurutmu haruskah aku melapor pada polisi? Kata Luna kepada Rahman. Luna sangat khawatir dengan kejadian malam ini, jika tidak dilaporkan bisa saja akan ada balas dendam, tapi dia juga tahu kalau keluarga Andreas itu tidak semudah itu ditangani, melapor polisi juga pasti tidak ada gunanya. Mendengar Luna bertanya padanya tentang ingin melapor ke polisi tentang masalah ini, Rahman menggelengkan kepalanya, dan berkata tidak perlu, tidak ada gunanya juga, namun kalian tenang saja, mereka tidak akan mencari masalah pada kalian lagi. Tidak perlu kalian cemas. Selanjutnya Rahman akan mulai mencari masalah pada keluarga Andreas. Keluarga Andreas sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal lain lagi. Kalau begitu aku akan mengantar Sisil pulang dulu, kamu pergi menjemput Agnes saja, kata Luna sambil menganggukkan kepala. Kamu saja yang menjemput Agnes nanti, ayah menyuruhku untuk pergi ke Hotel Lion, mengurus sedikit masalah. Sebelumnya Ruben ayah mertua Rahman telah menelepon dirinya dan dia melihat ke arah jam, dia sadar kalau pameran barang antik itu segera dimulai. Iya,
kata Luna sambil menganggukkan kepala dan pergi mengantar Sisil. Rahman pun langsung bergegas ke Hotel Lion. Sesuai perkataan Ruben, pameran barang antik ini sudah dipersiapkan selama 1 tahun, produk yang ditampilkan maupun diperjualbelikan di sana sangatlah banyak. Ini merupakan pameran terbesar di kota Tokyo selama 10 tahun belakangan ini. Beberapa konglomerat dari provinsi lain juga bergegas ke tempat ini. Pameran ini dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah mengeluarkan beberapa barang, lukisan dan barang kuno dari beberapa seniman terkenal dan dijual berdasarkan harga yang telah ditentukan. Semua orang akan memilih sesuai dengan kemampuan penglihatannya. Langkah ini disebut menjelajahi harta para penilai. Langkah kedua adalah bertaruh di atas batu. Akan dikeluarkan sejumlah batu giok dan akan dipertaruhkan untuk semua orang. Ini merupakan sebuah permainan yang bergantung pada keberuntungan. Langkah ketiga adalah acara lelang. Ini merupakan acara terpenting, karena semua barang yang bagus akan dilelangkan di saat ini. Sebelum pameran itu dimulai, semua wartawan di kota Tokyo dan Yuzoda sudah hadir di sini dan banyak dari mereka sudah bersiap-siap merekam siaran langsung. Pameran seperti ini merupakan sebuah acara penting bagi semua orang di kota Tokyo dan Yuzoda. Semua orang menanti-nantikan keseruan dari acara ini. Di acara yang sangat penting seperti ini, hanya Rahman yang berpenampilan sangat asal. Awalnya dia ingin berpakaian lebih formal lagi. Namun sebelumnya terjadi sedikit masalah dan membuatnya tidak sempat kembali untuk mengganti pakaian. Kalau bukan karena dia membawa satpam di sana untuk pergi melihat mobilnya, dia mungkin tidak diizinkan masuk ke dalam. Meskipun itu hanyalah mobil Audi yang berharga sekitar 200-an juta rupiah. Namun itu tidak terlihat buruk. Pameran itu diadakan di lobi terbesar pada lantai 2, tanggal 7 November tahun 2021. Di hotel itu, ini juga merupakan lobi terbesar di Yuzoda. Banyak perusahaan yang menyewa lobi ini untuk menggelarkan acara. Kakak ipar, ayo, sini, kata Lisa ketika melihat Rahman. Rahman menghampiri meja tempat Lisa duduk. Selain Ruben dan Lisa yang duduk di sana, ada juga Eko dan 2 orang asing lainnya. Mari aku kenalkan kepada kalian. Dia adalah orang yang sering aku katakan kepada kalian. Menantuku namanya Rahman, dialah yang memberikan gelas anggur Yue Guang, luminus zaman dinasti Qin kepadaku di toko barang antik. Kata Ruben kepada Eko dan beberapa orang lainnya ketika Rahman baru saja duduk. Tentunya Eko sudah mengenal Rahman. Eko baru saja berencana membeli gelas anggur luminus itu dengan harga sebesar 300 juta kepada Rahman saat itu, tapi siapa sangka kalau Rahman tidak menghiraukannya. Kedua orang lainnya hanya menganggukkan kepala dan menatap Rahman dengan tatapan penuh kejutan. Rahman, ini adalah Profesor Eko, yang ini adalah Profesor Alpius, dan yang ini adalah Profesor Albagus. Mereka bertiga adalah senior di bidang barang antik, jelas Ruben. Halo Profesor Alpius, kata Rahman sambil bangkit berdiri dan menjabat tangannya. Bagus, bagus, aku sudah pernah mendengar informasi dirimu dari ayah mertuamu, benar-benar anak muda yang berprestasi, kata Alpius penuh pujian sambil menjabat tangan Rahman. Terima kasih atas pujiannya Profesor Alpius, ini semua hanyalah keberuntunganku, kata Rahman dengan rendah hati. Setelah berbicara dengan Profesor Alpius, Rahman pun menjabat tangan Profesor Albagus. Halo Profesor Albagus. Halo, nanti silahkan tunjukkan kemampuanmu kepada kami ya, kata Profesor Albagus sambil menganggukkan kepala dan tidak berkata lebih banyak lagi. Meskipun sebelumnya Ruben telah memuji Rahman secara berlebihan, namun Albagus masih tidak percaya kalau pria muda seperti Rahman bisa memiliki kemampuan yang tinggi di bidang barang antik seperti mereka. Halo Profesor Eko. Rahman kembali menjabat tangan Profesor Eko. Namun ketika dia mengulurkan tangan ke depan Profesor Eko malah tidak bermaksud berjabat tangan dengan Rahman. Sepertinya dia masih marah karena Rahman tidak ingin menjual gelas anggur luminus itu kepadanya dan membuatnya malu di depan orang banyak. Ruben merasa canggung dan Rahman hanya tersenyum dan menarik kembali tangannya. Di atas meja telah tersedia sedikit kue dan juga minuman. Rahman menatap ke arah lukisan yang sedang ditunjukkan di atas pentas sambil menyantap makanan itu. Rahman, hari ini kamu harus mendapatkan sebuah barang paling berharga ya, aku sudah membawa semua tabunganku sejumlah 5 M ke sini. Kalau aku hari ini rugi, ayah mertuamu ini akan tidak memiliki wajah untuk menghadap ibumu ketika pulang nanti, kata Ruben kepada Rahman. Dikarenakan gelas anggur luminus itu, dia masih sangat percaya pada Rahman. Dia berencana menyerahkan semua hartanya kepada Rahman dan berharap kalau Rahman bisa mendapatkan 1-2 buah barang berharga hari ini dan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika dijual kembali. Kakak ipar,
Semangat ya, kami sangat berharap padamu, kata Lisa. Aku akan berusaha. Melihat ayah mertuanya yang membawa semua tabungannya, Rahman sedikit salut padanya, sepertinya kali ini ayah mertuanya sangatlah berjuang, hanya saja Rahman juga mengerti. Di rumah mertuanya, ayah mertuanya adalah seorang yang takut akan istrinya begitu tegas dan mungkin dia hanya akan hidup di bawah ancaman istrinya. Jadi ayah mertuanya saat ini, berkata begitu karena kenyataannya akan dimarahi jika pulang. Bersambung.